بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'd. Kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah belajar bersama hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fikih muamalah maliyah, yang mana materi kajian kita ambil dari, kita baca dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Terakhir kita telah sampai pada kaidah yang menyebabkan harta tersebut menjadi haram dikarenakan adanya unsur kezaliman. Dan kezaliman tersebut karena zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak melaksanakan perintah Allah dalam membayar zakat. Sekarang kita masuk pada yang menjadikan harta tersebut menjadi haram dengan sebab kezaliman, dan kezalimannya pada manusia. Dan zalim kepada manusia terbagi menjadi dua: zalim kepada orang banyak dan zalim kepada perorangan atau individu. Maka kita sekarang masuk kepada contoh-contoh bentuk jual beli yang menjadi haram disebabkan adanya unsur kezaliman kepada orang-orang tertentu. Yang pertama, yang menyebabkan harta tersebut atau jual beli tersebut menjadi haram, yaitu dengan sebab jual beli tersebut ada paksaan. Maka ini menyebabkan jual beli tersebut menjadi haram. Kita ketahui dahulu apa yang dimaksud dengan jual beli dan apa hukum asalnya jual beli di dalam Islam, dan kenapa jual beli adanya unsur paksaan diharamkan di dalam Islam. Jual beli dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-bai'u. Al-bai'u kata dasar masdar atau kata dasar dari ba'a yabi'u bai'an atau bai'an atau ba'. Secara bahasa artinya adalah depak, yaitu telapak tangan. Adapun al-bai' di dalam syariat Islam atau istilah yang didefinisikan oleh para ulama fikih, yaitu mubadalatu malin bimalin litamalluki, tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Yang dimaksud dengan harta, yaitu di dalam Islam para ulama mazhab berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta yaitu sesuatu yang
bernilai dan dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya, baik berupa barang atau berupa manfaat dari suatu barang atau hak. Contoh dari barang yang memiliki nilai dan dibolehkan oleh syariat yaitu berupa uang atau mobil atau rumah. Sedangkan contoh dari manfaat adalah manfaat menempati suatu barang atau manfaat menggunakan suatu barang. Misalkan kita sudah menyewa rumah orang lain, maka kita memiliki hak untuk menempati rumah tersebut. Maka itu hak menempati rumah tersebut dinamakan dengan harta. Atau berupa suatu manfaat atau hak maksudnya seperti hak paten, ya, maka ini juga dianggap sebagai harta. Adapun Abu Hanifah, beliau mendefinisikan harta yaitu sesuatu yang memiliki nilai. Ini secara lebih umum, ya. Jadi pengertian Imam Abu Hanifah terhadap harta lebih umum dari mayoritas para ulama. Di mana letak perbedaan antara mayoritas ulama dengan Imam Abu Hanifah? Yaitu bahwa jumhur ulama membatasi harta itu yang dibolehkan oleh syariat. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak membatasi. Artinya jika syariat mengharamkannya, dia tetap menjadi suatu harta jika orang-orang non-muslim menganggap itu bernilai. Contohnya, konsekuensi dari perbedaan para ulama ini, maka sesuatu yang diharamkan oleh Islam, maka dia tidak dianggap seperti harta. Seperti khamar. Khamar ini tidak dianggap sebagai harta, tidak sah dianggap sebagai harta karena diharamkan. Contoh lain seperti alat musik diharamkan di dalam hadis Rasulullah SAW, atau babi, ya, atau zatnya yang haram yang lainnya. Sehingga di dalam Islam ini harus dimusnahkan atau dihancurkan. Makanya kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pengharaman khamar, maka para sahabat ketika itu mereka membuang khamar yang ada di rumah mereka, sehingga kota Madinah penuh dengan khamar yang ditumpahkan. Nah, begitu juga nanti akan kita ketahui dalam buku Al-Haram juga terdapat bahwa ketika dua orang sahabat menghadiahkan khamar kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah telah mengharamkan khamar? Maka orang tersebut mengatakan tidak. Dan sahabatnya pun memberi usulan kepada temannya, kalau begitu jual, dan hasil penjualan diberikan kepada anak-anak yatim. Maka Rasulullah SAW mengingkari. Beliau mengatakan, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan untuk menjual belinya. Maka dua sahabat tersebut menumpahkan khamar tersebut.
Dan begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab, dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan ketika seseorang merusak alat musik milik orang lain, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Nah, dari sinilah mayoritas ulama mengatakan bahwa sesuatu yang zatnya diharamkan dalam Islam tidak diakui sebagai harta. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ini dianggap harta bagi non-muslim. Sesuatu yang diharamkan Islam tidak harta bagi seorang muslim, tetapi bisa dimanfaatkan oleh non-muslim sehingga boleh diberikan kepada non-muslim. Maka inilah perbedaan para ulama mazhab tentang pengertian dari harta dan konsekuensi dari perbedaan tersebut. Kita kembali pada pengertian jual beli, yaitu tukar menukar harta untuk tujuan kepemilikan. Maka kita memilih pendapat mayoritas ulama bahwa yang boleh, yang halal untuk dipertukarkan, diperjualbelikan adalah sesuatu yang halal di dalam syariat Islam. Maka tidak sah, haram hukumnya berdasarkan hadis Abu Dawud tadi ketika kita menjual sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Asal hukum jual beli adalah dibolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berdasarkan pada ridho. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan untuk melakukan jual beli, yaitu tijarah, melakukan jual beli. Dan juga ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah 275, dan padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun penghalalan jual beli dari hadis Nabi SAW, maka kita sering mendapati hadis-hadis baik perbuatan Nabi. Maka kita diantaranya mendapati hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya. Nah, ini adalah bahwa Rasulullah SAW dalil bolehnya melakukan jual beli. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dalam bentuk ucapan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli berhak untuk melakukan khiyar, pembatalan atau penerusan jual beli. Khiyar itu pilihan, sebelum mereka berpisah. Yang mana hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli ini menunjukkan bahwa sahnya akad jual beli. Ya, ketika jual beli tersebut sudah sah, maka ada hukum berikutnya, pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, dari sini para ulama mengatakan adalah dalil bahwa jual beli itu dihalalkan dengan ucapan Nabi SAW. Sehingga dengan begitu banyaknya dalil-dalil baik perbuatan ucapan Nabi tentang jual beli ini,
Maka para ulama sepakat ijma bahwa hukum asal jual beli adalah dibolehkan. Dan begitu juga secara logika, bahwa Allah menciptakan kita makhluk yang lemah, yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan kita secara individu, secara sendirian. Pasti kita membutuhkan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena ketika kita butuh makanan, contohnya di Indonesia kita butuh beras. Nah, tidak ada orang yang bisa, dia yang menanam sendiri. Ketika dia butuh ikan, dia yang memancing sendiri. Ketika butuh rumah, dia yang membangun sendiri. Nah, oleh karena itu, tabiatnya Allah menciptakan manusia dalam makhluk yang lemah. Pasti secara logika ada syariat di dalam Islam yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan harta orang lain. Dan inilah dinamakan dengan jual beli. Kita menukarkan kepemilikan kita dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Dan begitu juga bahwa di dalam Islam, dalil yang selanjutnya pasti adanya hukum jual beli, bahwa di dalam Islam harta seseorang itu haram hukumnya digunakan oleh orang lain kecuali dengan cara-cara yang dijelaskan oleh syariat. Maka salah satu caranya yaitu dengan melakukan jual beli agar kita bisa menggunakan harta orang lain. Dalil tentang haramnya atau diakuinya kepemilikan seseorang terhadap harta yaitu ketika Rasulullah SAW haji wada dan beliau berkhutbah di Arafah dan beliau mengingatkan bahwa darah, kehormatan, harta itu adalah sesuatu yang diharamkan atas orang lain. Seperti kehormatan atau haramnya hari haji tersebut. Kahormati yaumikum hadza, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa harta seorang itu haram atau dihormati, tidak boleh orang lain menggunakannya kecuali dengan cara salah satunya jual beli. Setelah kita mengetahui hukum asal jual beli itu dibolehkan, tetapi terkadang jual beli hukumnya bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Yang asalnya mubah bisa menjadi haram ketika keadaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya melakukan jual beli yang diharamkan atau caranya diharamkan karena terdapatnya unsur ketidakjelasan yang menyebabkan perselisihan. Nah, ini yang salah satu menyebabkan hukum asal jual beli berubah menjadi haram atau bisa berubah menjadi disunnahkan atau bahkan wajib ketika memang seorang muslim harus melakukan jual beli untuk memenuhi kewajibannya baik kepada Allah maupun kewajiban kepada istri atau manusia atau orang-orang terdekatnya. Contohnya ketika Allah mewajibkan sholat dan di dalam syarat sah sholat bahwa harus menutup aurat, maka wajib bagi seorang muslim untuk membeli pakaian yang menutup aurat untuk ibadah sholat. Dan begitulah hukum jual beli akan berubah sesuai dengan kondisi dan dia akan berubah menjadi hukum taklifi yang 5. Bisa berubah menjadi haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah. Dan hukum asalnya adalah mubah. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa hukum asal jual beli mubah, maka pada dasarnya seluruh jual beli itu hukumnya asalnya adalah boleh. Dan untuk mengharamkannya,
Untuk menjadikan jual beli tersebut diharamkan atau kita menghukuminya haram, kita butuh pada dalil dari syariat Islam, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah maupun perkataan atau ijma para ulama atau qiyas yang disepakati para ulama sebagai sumber hukum Islam yang menjelaskan bahwa jual beli tersebut adalah diharamkan. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut menjadi sah. Nah, kita akan masuk pada syarat sah jual beli. Ternyata jual beli tersebut juga memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dia menjadi sah. Di antaranya yaitu harus atas dasar saling ridho. Kemudian harta yang ditransaksikan sudah dimiliki oleh masing-masing pihak. Kemudian yang melakukan transaksi yang ketiga, yang melakukan transaksi adalah orang yang sudah balik berakal dan mengerti. Kemudian yang keempat, syarat sah jual beli, objek yang dipertukarkan adalah yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian yang kelima, syarat sah jual beli, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa diserah terimakan, ada serah terimanya. Kemudian yang keenam, objek transaksi diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, syarat sah jual beli, harganya harus jelas, ya, dan juga waktu pembayarannya juga harus jelas. Nah, inilah hukum-hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut menjadi boleh. Ketika tidak dipenuhi salah satu dari syarat yang 7 ini, menyebabkan jual beli tersebut hukumnya diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu, ketika kita baca buku harta haram, ya, salah satu yang menyebabkan harta itu adalah haram karena adanya unsur paksaan di dalam jual beli. Nah, ini menyelisihi syarat pertama dalam syarat sah jual beli, yang mana Allah SWT tadi sudah kita bacakan dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, yaitu illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui perdagangan atau jual beli yang atas dasar keridhaan di antara kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara syarat sahnya jual beli tersebut yaitu berdasarkan keridhaan, kerelaan hati dari masing-masing pihak. Maka jika ada unsur paksaan menyebabkan jual beli tersebut tidak sah dan harta tidak terjadi perpindahan kepemilikan, di dalam Islam tidak diakui. Oleh karena itu, ya, uang yang didapatkan oleh penjual jadi uang yang haram, dan barang yang digunakan oleh pembeli juga hukumnya adalah haram. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, innamal bai'u antaradin, jual beli itu hanya sah yaitu berdasarkan keridhaan. Innamal bai'u antaradin, jual beli itu sah hanya melalui keridhaan.
Nah, kapan seseorang itu dikatakan bahwa dia dipaksa untuk melakukan jual beli? Yaitu ketika adanya ancaman fisik maupun ancaman akan merusak kehormatan orang atau lawan pihaknya. Contoh, adanya paksaan dari pihak pembeli, jika kamu tidak menjual tanahmu ini, maka kami akan selalu mengintimidasi dirimu dan keluargamu, misalkan. Ya. Nah, ini adalah contoh adanya paksaan. Atau contoh yang lain, kalau kamu tidak menjual rumahmu ini pada kami akan mencemarkan namamu. Maka ini adalah salah satu unsur paksaan. Atau kami akan membunuh. Maka ini menyebabkan jual belinya tidak sah. Kemudian ya, kita perlu menjelaskan sedikit tentang syarat sah tadi, hanya seringkas. Berikutnya yang kedua tadi apa? Barang dimiliki. Yaitu berdasarkan hadis yang dikatakan Abu Daud dan Tirmizi, la tabi ma laisa indaka. Jangan menjual barang yang belum kamu miliki, yang tidak ada pada dirimu. Artinya dilarang kita menjual barang yang dimiliki orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Nah, itulah hadisnya. Maka ya, di antara kesalahan yang dilakukan oleh broker, dia mengaku sebagai penjual dan dia ya memfoto barang orang lain dan dia melakukan jual beli di orang lain, padahal barang tersebut belum dimilikinya. Maka ini menyebabkan jual belinya tidak sah dan haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, ya, tidak sah orang yang melakukan jual beli yang belum berakal atau belum baligh. Dalilnya surah An-Nisa ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Wala tu'tu sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Allah melarang memberikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Nah, para ulama juga menjelaskan selain orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak-anak yang belum mumayyiz, yaitu termasuk orang-orang yang sudah dewasa tetapi bersikap boros, ya, sikap mubazir. Maka wali atau orang tua atau suami haram hukumnya memberikan harta kepada istri yang mubazir atau anak yang mubazir. Makanya kita sebagai orang tua dilihat ketika kita memberikan harta kepada anak, ada yang memberikan kartu debit sehingga anaknya tersebut membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan atau mubazir, maka orang tuanya juga ikut dosa. Karena Allah mengatakan jangan memberikan harta kepada orang-orang yang lemah akalnya. Ya, jadi termasuk orang yang lemah akalnya adalah orang-orang yang bersikap mubazir. Karena harta di dalam Islam hanya dibolehkan digunakan untuk yang ketaatan kepada Allah dan sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian dalil yang menyebutkan syarat sah jual beli yaitu barang yang dibolehkan, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Tadi sudah kita katakan, innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim zamanahu.
Allah apabila mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Kalau Imam Abu Daud mengharamkan menjual belikannya. Nah, itu perbedaan lafaz pada hadis. Kalau Imam Ahmad haram hasil penjualannya. Haram alaihim thamana. Kalau Abu Daud, kita ulangi lagi, haram untuk diperjualbelikan. Nah, juga berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thamanul kalbi khabithun." Hasil penjualan anjing adalah khabith, sesuatu yang keji, sesuatu yang haram. Nah, yang mana anjing adalah sesuatu yang diharamkan, maka hasil penjualannya adalah sesuatu yang haram. Nah, berikutnya dalil syarat sah jual beli, yaitu barang yang bisa diserah terimakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli yang gharar, jual beli yang tidak jelas. Nah, ketidakjelasan ini diantaranya yaitu yang tidak bisa diserah terimakan atau tidak ada serah terimanya. Nah, contohnya, misalkan dahulu para ulama karena masih sederhananya bentuk jual beli di masa itu, mereka selalu mencontohkan menjual budak yang lari. Nah, ini tidak bisa diserah terimakan karena budaknya lari. Bagaimana bisa kita memanfaatkan oleh si pembeli budak tersebut, atau menjual burung yang lepas? Nah, ini gharar, tidak bisa diserah terimakan barangnya. Nah, tetapi di zaman kita sekarang ini, para ulama karena sudah bentuk jual belinya sudah modern, bisa dengan aplikasi atau dengan cara online. Nah, orang bisa jual beli tapi tidak ada serah terimanya, atau serah terimanya baru kemudian, atau tidak ada sama sekali. Contohnya jual beli saham, ya, di bursa saham. Nah, ini tidak ada serah terimanya, kecuali membeli saham di bursa saham untuk dimiliki, artinya untuk mendapatkan dividen, ya, dividen keuntungan dari hasil usaha perusahaan tersebut. Maka ini juga ada syaratnya supaya dibolehkan. Nah, tetapi trading saham, ya, ketika kita baru beli, jual lagi, beli, jual lagi, kapan serah terimanya saham tersebut? Tidak ada. Ya, maka ini dilarang karena termasuk jual beli yang gharar. Tidak ada serah terimanya. Juga nanti akan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la tabi ta'aman hatta takbidahu. Jangan kalian menjual makanan hingga kalian menguasai, menerima dulu makanan tersebut. Di sini menjelaskan kalau kita ingin menjual barang yang kita beli, kita harus kuasai dulu barang tersebut. Kita terima dulu, baru boleh kita menjual pada orang lain. Ya. Maka tidak boleh kita membeli barang itu masih dipenjual, kemudian kita jual lagi pada orang lain. Maka ini menjadi haram hukumnya. Ya, kita harus nerima dulu. Ya, kuasai dulu baru boleh kita untuk menjualnya pada orang lain. Nah, dari hadis yang gharar tadi juga sebagai dalil syarat sah jual beli yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu ketidakjelasan pada barangnya maupun waktu jual, harganya tidak jelas maupun waktunya. Nah, jika jual belinya ada dua harga, maka dua harga, maka menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.
Bahkan bukan hanya dua harga, bisa beragam harganya. Nah, ini contohnya seperti apa? Seperti jual beli kredit. Ya, dalam kontraknya harganya cicilan sekian per bulan. Kemudian mengikuti suku bunga. Ya. Nah, ternyata dalam cicilan itu berubah-ubah tergantung suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik, harganya naik cicilannya. Tapi ketika turun, harganya tidak turun, tetap tetap ya. Nah, ini maka ini harganya tidak jelas. Nah, ini menyebabkan harganya gharar. Ya, atau disepakati dari awal bahwa kalau bisa dalam 5 bulan maka harganya sekian. Ini dalam kontrak tersebut yang disebutkan ada dua atau beragam harga. Kalau mencicil 5 bulan maka harganya sekian. Tapi kalau lebih dari 5 bulan harganya sekian. Ini dalam satu kontrak memang dinyatakan demikian. Maka ini harganya ada beberapa harga. Maka ini punya gharar. Bisa menyebabkan haramnya disebabkan gharar dan bisa haramnya disebabkan riba. Di mana letak ribanya? Karena ketika waktu pertama, pilihan pertama 5 bulan, ya disepakati misalkan harganya 5 juta totalnya. Ternyata tidak mampu mencicilnya 5 bulan lebih. Nah, ternyata harganya berubah menjadi lebih, menjadi 6 juta. Berarti ini ya adanya tambahan dari 5 juta ini menjadi riba. Menjadi riba. Yang orang-orang jahiliyah dulu mengatakan anzirni azidka, beri saya masa tambahan waktu maka saya akan menambahkan hutang saya. Nah, ini menjadi riba jahiliyah. Nah, kemudian gharar pada waktu pembayaran. Jumhur ulama mengatakan haram hukumnya ketika jual beli dibayar kapan mampu. Misalkan kita membeli barang, kemudian yang menjualnya baik, ya dia katakan nggak apa-apa ambil saja barangnya, bayarnya nanti aja kapan ada uang. Maka jumhur ulama mengatakan ini haram hukumnya. Kenapa? Gharar waktu pembayarannya. Ya. Ambil saja nanti bayarnya kalau gajian misalnya. Maka ini gharar waktu pembayarannya. Ternyata setelah itu nggak pernah lagi gajian, nanti nggak pernah dibayar, ya kan? Atau contohnya ya, dan ini juga sering terjadi, misalkan dibayar ketika laku. Kalau nggak laku berarti nggak dibayar-bayar. Ya, berarti ini gharar dalam waktu pembayarannya. Hadisnya, dalilnya yaitu Rasulullah SAW na'an bail habalatul habalah. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli. Salah satu maknanya dijelaskan para ulama yaitu mengikat waktu pembayaran dengan lahirnya unta betina yang sekarang unta itu masih dalam janin induknya. Nah, jadi kapan dia bayar? Nanti kalau unta saya ini kan lagi hewan itu bunting atau hamil ya? Bunting. Nah, kan unta saya lagi bunting ini. Nah, semoga ini perempuan. Nanti kalau dia anaknya betina, kalau anaknya betina, nah lahiran lagi. Nah, waktu itu nanti saya bayar utang saya. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu mengikat waktu pembayaran dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini juga yang sering terjadi di masyarakat, kapan bayarnya? Nanti ketika sawah saya terjual. Tetapi
terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama membolehkan membayar ketika mampu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya bahwa Rasulullah SAW beliau pernah diminta oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah melihat bahwa Rasulullah SAW pakaiannya begitu berat dan kasar sehingga berbekas di pundak Rasulullah SAW. Maka Ummul Mukminin Aisyah meminta kepada Rasulullah SAW supaya membeli pakaian dari orang Yahudi yang datang dari Yaman. Nah, ketika itu terkenal pakai yang bagus, yang halus dari Yaman ketika itu. Kalau sekarang yang halus, yang bagus dari mana pakaiannya, jenis kainnya? Ada yang tahu ibu-ibu? Nah, kayaknya ada dari India atau Pakistan gitu ya. Nah, kalau dahulu dari Yaman. Sehingga Mu'min Indonesia mengusul kepada Rasulullah SAW, belilah dari orang Yahudi tersebut pakaian, yaitu dibayar kapan mampu. Maka Rasulullah SAW pun mengikuti nasihat dari istrinya. Maka beliau mengutus seseorang untuk membeli sebagai wakil dari beliau kepada Yahudi tersebut. Ternyata Yahudi tersebut selain tidak mau untuk dibayar kapan mampu, bahkan dia mengatakan, malah mencela Rasulullah SAW. Dia mengatakan, saya nggak mau. Sungguhnya Muhammad hanya ingin mengambil harta saya. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, jawab, beliau tidak memenjarakan, beliau tidak marah. Padahal beliau mampu untuk melakukannya. Beliau seorang pemimpin di kota Madinah. Ya. Yahudi ini merantau dari Yaman, pendatang. Nah, lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Coba ibu-ibu sekarang bilang, ketika Pak Jokowi mau beli baju dari ibu, ya, ibu bilang saya nggak mau, Pak Jokowi nanti nggak bayar. Nah, kira-kira gimana? Gimana yang terjadi dengan ibu? Ya, maka bisa jadi katakan, wah ini sudah mencemar nama baik presiden, bisa dipenjara nantinya. Ternyata Rasulullah SAW tidak, padahal beliau mampu untuk melakukannya. Ya, lihat, nah ini yang tentang masalah kezaliman. Rasulullah SAW betul-betul beliau ya mempraktekkan Al-Quran. Yang mana Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap zalim kepada orang tersebut. Berlaku adillah. Sungguhnya ya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang bisa bersikap adil adalah yang paling bertakwa. Padahal Rasulullah SAW sudah dizolimi, yaitu dengan dicela nama baiknya. Maka beliau tidak membalas kezaliman tersebut, beliau hanya membantah. Beliau mengatakan, kadzib, Yahudi tersebut berbohong, fa innahu ya'rifu, dia mengetahui, inni atqahullah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, dalam masalah hutang. Tetapi dia hanya ingin mencemar nama baik Rasulullah SAW. Nah, dalam memahami hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa hadis ini ya tidak terjadi jual beli, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang karena tidak terjadinya jual beli. Adapun sebagian ulama mengatakan benar tidak terjadi jual beli, tetapi kalau seandainya haram, tidak mungkin Rasulullah SAW mau menerima usulan Mukminin Aisyah. Ya, maka Allah Ta'ala
Untuk kasus berhutang atau jual beli dibayar kapan mampu ini dibolehkan karena ada dalilnya. Ya. Nah, ini perbedaan para ulama. Tetapi untuk di zaman sekarang ya, kita harus memilih-milih orang yang akan kita terima untuk berhutang dibayar kapan mampu atau membeli dibayar kapan mampu. Ada Pak Rasulullah SAW, beliau pasti adalah orang yang paling takut pada Allah, begitu mampu langsung membayarnya. Ya. Nah, padahal kalau kita disuruh memilih mana yang lebih dipilih ketika berhutang, pembayarannya itu ditentukan tanggalnya, atau membayar hutang dibayar kapan mampu. Kira-kira ibu-ibu memilih yang mana? Nah, misalkan nih ibu-ibu berhutang, yang meminjamkan uang mensyaratkan bayarnya tanggal 5 ya, nggak boleh lebih. Atau setiap tanggal 5, tidak boleh lebih. Jatuh temponya tanggal 5. Kemudian ada yang satu lagi menjual. Katakan menjual dengan cara kredit, mengatakan udah bayar aja kapan mampu. Nah, kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Hah? Nah, ternyata berbeda pilihannya, masing-masing seleranya berbeda-beda. Kalau saya lebih memilih yang tanggalnya ditentukan. Kenapa? Karena kalau belum sampai tanggal tersebut, walaupun saya punya banyak uang, maka tidak kewajiban saya untuk membayarnya. Ya, saya bisa melakukan untuk hal yang lain uang tersebut. Yang penting pada tanggal 5 saya harus bisa membayarnya. Tapi ketika kapan mampu, sekarang mungkin tidak mampu, tiba-tiba malam mampu, maka ketika itu datang waktu wajibnya. Kalau tidak segera dibayar maka berdosa. Nah, kira-kira kalau sekarang setelah jelaskan mana yang dipilih ibu? Kapan mampu atau ditentukan tanggalnya? Ternyata seragam jadinya ya. Tadi berbeda seleranya, sekarang seleranya jadi serama. Nah, ini juga sering ditanyakan ya dalam permasalahan seperti ini. Saat saya masih ada cicilan, apakah wajib saya harus umroh atau haji atau contoh-contoh lainnya? Tergantung cicilannya. Ya. Kalau sudah ditentukan tanggalnya, berarti ya boleh kita menggunakan uang kita, sisanya kepada yang lain yang kita butuhkan. Nah, ya. Kemudian harganya harus jelas. Ya, harganya harus jelas. Nah, yang jadi masalah banyak orang yang melakukan jual beli tetapi harganya tidak disepakati dari awal. Akhirnya menyebabkan perselisihan. Saking dekatnya ya dengan penjualnya atau dengan pembelinya, maka dia mengatakan sudah terserah saja, bayar berapa aja. Ternyata pembayarnya kredit, maksudnya tidak langsung dibayar. Kalau langsung dibayar nggak ada masalah. Begitu dibayar kan harapannya pembayarannya 100.000, ternyata cuma dibayar 50.000. Ya udah nggak apa-apa, saya rela. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan terserah aja, kapan bayarnya ya kapan aja terserah. Nah, ini sudah waktunya tidak jelas, harganya juga tidak jelas. Ternyata setelah itu nggak dibayar-bayar, mulai dia mempermasalahkan. Kamu berhutang bayar. Nah, ini bisa menyebabkan perselisihan, maka diharamkan. Ya, jadi harganya sudah harus dijelaskan ketika transaksi. Ketika transaksi kontrak sudah harus jelas harganya berapa. Nah, mungkin sebagian sudah tahu, saya yakin, karena sering mendengar. Tapi sebagian mungkin ada yang tidak tahu. Kalau kita
makan di tempat warung makanan, main tunjuk-tunjuk aja, langsung dimakan, tidak dibayar langsung, itu boleh atau tidak? Hah? Misalkan kita makan ini langsung, padahal nggak tahu harganya, nggak ada daftar harganya, langsung pesan ayam goreng misalkan, ya. Kemudian langsung dimakan. Pas bayar, nah ternyata apa? Baru dia mempermasalahkan, diupload di sosial, ini harga ayamnya 500.000. Nah, pertanyaan saya, ini boleh atau tidak? Hah? Apa hukumnya memakan di rumah makan yang tidak disebutkan harganya di awal, langsung makan saja? Apakah halal memakannya? Contohnya makan di warteg misalkan, atau makan Padang. Halal atau tidak? Tidak halal. Ya, ada yang katakan tidak halal. Ada yang katakan halal. Perasaan selama ini kita makan warteg nggak pernah bayar dulu ya, langsung makan saja. Hah? Nah kan, iya kan, sudah ada yang tahu jawabannya. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan ini haram hukumnya. Kenapa? Karena kita sudah memakan padahal tidak tahu harganya. Maka mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ini tidak gharar, ini sesuatu yang sudah jelas. Kenapa? Kejelasannya itu dengan patokan harga pasaran. Nah, jadi ulama yang bolehkan dalilnya ini sudah jelas, tapi jelasnya dengan harga pasaran. Ya. Jadi sebetulnya kedua pendapat ulama ini sama saja hukumnya. Artinya kalau sudah jelas artinya boleh. Jadi halalnya memakan di rumah makan yang memang kita tahu harga pasarannya, ya, atau memang tertulis di sana harganya. Kalau kita tidak tahu harga pasarannya, otomatis para ulama sepakat hukumnya haram. Nah, berarti ibu-ibu kalau berwisata ke tempat yang tidak tahu harga pasarannya, harus ditanyakan berapa harganya, ya. Jangan wallahu ta'ala, atau boleh juga mengatakan ya udah saya membeli dengan harga pasaran, itu dibolehkan, ya. Jadi kalau sudah dengan harga pasaran tersebut, menyandarkannya dengan pasaran tersebut di sana, maka jangan diperselisihkan. Kenapa harga ayamnya ini 500.000? Ya. Ternyata memang ada harga pasarnya segitu di sana. Baik, nah inilah syarat sah jual beli. Jadi kita ketahui dari sini bahwa menyebabkan haram pertama yaitu karena adanya unsur paksaan. Nah, ini masih berkaitan yang ada di dalam buku Harta Haram. Bagaimana seandainya karena membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli. Nah, kita memberikan harga murah karena menghormati, maka itu tentu dibolehkan. Ini adalah bentuknya hadiah. Ya, kita memberikan harga murah karena teman dekat, atau kita memberikan harga murah karena orang kita hormati, ya, tokoh masyarakat misalkan, maka ini dibolehkan karena atas dasar keridhaan hati. Kemudian bagaimana kalau menjual karena butuh uang, BU, ya, butuh uang. Nah, orang yang menjual BU butuh uang itu terpaksa atau tidak? Mungkin ada kadang-kadang yang mendesak dia untuk menjualnya karena BU tadi butuh uang. Karena ada yang sakit misalkan, sehingga dia terpaksa harus menjual
motornya atau mobilnya, atau karena dia mutasi pindah kerja sehingga terpaksa harus menjual barang-barang hartanya yang ada di kota tersebut karena akan pindah ke luar negeri misalkan, tidak ada yang ngurusi. Nah, boleh nggak kita menawar dengan harga semurah-murahnya? Nah, ini ada di beberapa buku harta haram, bisa kita lihat. Pendapat pertama mengatakan haram, ya. Ini adalah mazhab Hanafi dan Hambali berdasarkan hadis diriwayatkan Abu Daud, waqatna Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il mutar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang terpaksa. Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini yaitu apa? Orang yang butuh biaya lalu dia menjual dengan harga 10 dinar sedangkan ke pasar 20 dinar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Nah, tetapi hadis ini dhaif, sanadnya lemah, ya. Karena ada perawi yang tidak dikenal. Pendapat kedua mengatakan dibolehkan, dan ini pendapat yaitu mayoritas para ulama. Yaitu dalilnya apa? Bahwa Nabi SAW ketika mengusir Yahudi Bani Nadir, maka beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bani Nadir mereka diusir oleh Nabi SAW karena melanggar perjanjian dan mereka sudah berusaha membunuh Rasulullah SAW. Maka diusir. Maka mereka akhirnya terpaksa menjual barang mereka. Tentunya sudah hukum pasar. Kalau memang BU butuh uang terpaksa jualnya, orang-orang pasti supaya cepat membeli dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Jelas? Sehingga pendapat ini lebih kuat karena ada dalil tersebut. Memang secara hukum ekonomi, kalau ingin cepat laku ya jual di bawah harga pasar. Dan sesungguhnya pembeli ketika itu sudah membantu penjual. Karena kalau dia tidak beli, tentunya penjual akan lebih rugi lagi. Yaitu barangnya tidak akan ada yang mengurusi atau dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Misalkan sakit, ya tidak bisa berobat. Maka hukumnya adalah dibolehkan. Ya, begitu juga memang Allah memberikan rezeki itu terkadang tadi saya agak lewat dikit karena mulai tadi lewat juga 5 menit ya. Saya mohon izin. Tadi mulainya jam 9.05, masih ada 2 menit lagi. Terkadang Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut, ya, tapi cobaan atau ujian pada orang lain. Ya, ketika musim pandemi, sebagian orang kesulitan, tapi ya sebagian orang dapat rezeki. Siapa? Dokter dapat rezeki, penjual masker dapat rezeki. Ya. Tapi orang-orang yang kena musibah mendapat ujian dari Allah SWT. Dan inilah hukum Allah Ta'ala. Terkadang Allah menjadikan rezeki seorang itu disempitkan dan dilapangkan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Jadi kesimpulannya bahwa ya jual beli ketika terpaksa dalam keadaan itu dibolehkan. Baik, karena ada tulisan jam 10 sudah harus pertanyaan. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bismillah. Ustadz, bagaimana hukumnya pembayaran pembelian dengan mengurangi hutang si penjual? Jadi sebelumnya penjual mempunyai hutang kepada pembeli, ya. Maka pembayaran ini tidak ada larangannya dalam syariat Islam.
Kalau tidak ada larangannya, berarti kembali pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Dan ini termasuk tolong menolong, artinya dengan membelinya akhirnya Anda membeli barang penjual yang berhutang, berarti kita sudah meringankan orang yang berhutang, ya, dengan cara membayar hutangnya dengan memotong hutang, maka ini dibolehkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Hukumnya market day yang dilakukan di sekolah dasar, sedangkan program ini bertujuan mendidik. Anak-anak usianya belum balik berbelanja di warung, apakah halal transaksi yang dilakukan si anak di warung tersebut? Nah, tadi kita mengetahui bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah balik, kemudian berakal. Berakal ini mumayyiz, ya. Balik yang sudah sampai balik ini adalah hukum untuk melakukan seluruh barang jual beli. Hukum untuk membeli seluruh barang. Maka syaratnya harus adalah balik. Contohnya, kalau orang membeli sepeda, ya maka dia harus balik dulu. Kalau tidak, maka ini bisa mengakibatkan rusaknya, tidak sahnya akad jual beli. Karena dalilnya Allah katakan wala tusufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Adapun berakal itu adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz mayoritas ulama membolehkan untuk melakukan transaksi jual beli hanya pada barang-barang kebutuhan mereka, ya, yang sesuai dengan usia mereka, dan tidak usah lebih dari itu. Contohnya, mumayyiz ini berumur 7 tahun atau 6 tahun, tergantung dari anak-anak. Ada yang 7 tahun sudah mengerti dengan uang, sudah paham dengan uang. Ketika dia membelanja permen, nanti akan kembali segini, ya. Ada yang tidak mengerti. Nah, padahal sudah 8 tahun, 9 tahun, tapi ketika dikasih uang 2.000, ya dia tidak tahu harus diapakan uang ini dan apa yang bisa dibeli dengan uang ini. Maka ini belum mumayyiz, berarti belum mengerti cara jual beli. Maka yang mumayyiz ini tidak sah membeli sepeda. Ya, kalau ada anak 7 tahun beli sepeda, maka tidak sah akad jual belinya. Tapi akan jadi sah kalau dia membeli permen misalkan, atau yang dia butuhkan ciki misalkan, ya. Nah, kalau kurang dari mumayyiz, maka tidak sah jual belinya. Ya, maka tidak sah jual belinya. Nah, dilihat kalau seandainya kemudian yang menjadi wakil juga itu tidak sah kalau belum mumayyiz. Misalkan orang tuanya menyuruh anak 5 tahun, 4 tahun kasih uang 100.000, tolong kasih ke Umu itu, ya, Umu apa? Umu A, ini tadi ibu beli baju, tolong kasih ke Umu A. Nah, ternyata uang itu dirobeknya setelah itu. Ya. Maka ini orang tuanya berarti sudah melakukan dilarang Allah Ta'ala. Allah mengatakan wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan berikan uang pada orang-orang yang lemah akalnya. Berarti tidak sah. Ya. Maka orang tua sudah bersikap sesuatu yang dilarang oleh Ta'ala. Nah, untuk wakil pun harus syaratnya minimal mumayyiz.
ya baru dia boleh jadi wakil. Kira-kira bisa dipahami jawabannya? Ya, wallahu taala alam. Dalam jual beli online ada pembayaran melalui Shopee Pay, di mana kalau tidak menggunakan metode Shopee Pay tidak ada gratis ongkir. Bagaimana kalau tidak menggunakan metode Shopee Pay tidak ada gratis ongkir? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Karena di zaman sekarang ini orang mencari barang dan harga dengan harga murah dan tidak perlu repot-repot keluar. Pertanyaannya yang mana ini? Shopee Pay-nya atau nggak repot-repotnya? Pertanyaannya katanya manfaat dari Shopee Pay-nya Ustaz. Ongkirnya katanya. Nah, jadi pertanyaannya boleh tidak kalau bayar Shopee Pay dapat gratis ongkir, ya. Sedangkan kalau bayarnya pakai virtual account itu bayar ongkir. Shopee Pay ini adalah uang elektronik, ya, uang elektronik sama seperti e-money. Dan kalau e-money ini bedanya, kalau e-money uang kita tersimpan datanya di chip, sedangkan Shopee Pay ini seperti GoPay, ya, ini uang kita tersimpan di server. Nah, adapun tersimpan di server ini, maka pendapat yang lebih kuat ini sama dengan kita menaruh uang di bank, kemudian kita melakukan pembayaran dari uang yang kita simpan di bank tersebut, contohnya kartu debit, ya. Maksudnya apa? Sama-sama kita menaruh uang kita, dan bagaimana status uang kita di sana, ya. Status uang kita di sana itu ternyata uang kita menjadi milik dari pihak penerbit e-money tersebut, menjadi milik dari mereka. Apa buktinya? Buktinya, ya, kita tidak dikasih tahu lagi tentang bagaimana uang itu. Contohnya, pasti mendapatkan uang itu kan disimpan di bank buku 4 itu, nah, kalau nggak salah bank umum, ya, harus disimpan di sana. Nah, pasti rekening itu mendapatkan bunga, yang mendapatkan bunga, dan bunganya tidak pernah diberikan kepada kita, jelas tidak pernah diberikan kepada kita. Padahal kalau kita bilang itu uang saya, ya, masih milik saya, berarti kita harus ada laporan bunganya dan harus diberikan pada kita. Ternyata kita tidak kasih bunga, berarti sudah menjadi milik dia. Misalkan kita pinjamkan orang lain uang, kemudian uang itu dijadikan modal usaha, ada bunganya. Kita berhak nggak? Menggunakan usaha ada untungnya, kita berhak nggak untungnya? Kalau kita pinjamkan, nggak berhak karena dipakai kan, dan uang kita begitu juga dipakai, ya, sebagiannya boleh mereka untuk menggunakannya. Nah, berarti akannya ada utang piutang, yang mana BI mengatur bahwa uang itu wajib harus dikembalikan kepada nasabah, tidak boleh hilang, ya, kapanpun kita harus misalkan kita minta untuk bayar ini, dia akan membayarkan, berarti dijamin uang kita pasti akan kembali pada kita, tapi bentuknya adalah nilai, atau bahkan sekarang katanya bisa ditarik, ya, tarik tunai, berarti akannya utang piutang. Utang piutang yang mana kita taruh dapat jaminan akan dikembalikan. Jadi itu bukan tukar menukar uang. Ada yang mengatakan tukar menukar uang. Nah, ini belum uang, karena kalau uang itu semua orang mengakui sebagai pembayaran. Sedangkan Shopee Pay, kalau kita gunakan di tukang jualan
depan rumah kita yang nggak terdaftar di Shopee Pay bisa atau tidak? Tidak, berarti itu bukan uang. Kalau uang itu semua orang mengakui dia alat pembayar yang sah. Jadi itu bukan tukar menukar uang. Jadi hakikatnya hanya kita menaruh uang dan kita mendapat jaminan uang tersebut akan kembali pada kita baik berupa uangnya atau nilainya. Nah, berarti akannya utang piutang, ya. Maka tidak boleh kalau dengan menggunakan e-money kita mendapatkan hadiah. Karena ya para ulama sepakat kullu qardin jara manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaatnya yang kita dapatkan maka hukumnya riba. Ya, atau ini katakan hadiah dari pihak Shopee, maka hadiahnya tidak boleh kita terima karena Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang meminjamkan hutang pada kalian, apabila kalian menghutangkan pada orang lain dan dia memberikan tumpangan atau makanan ternak, maka jangan terima hadiahnya. Ya, dilarang oleh Nabi kita menerima hadiah dari orang yang kita pinjami uang. Kecuali memang sebelumnya sudah sering beri hadiah. Perasaan kita tidak pernah saling beri hadiah dengan Shopee ya. Maka hadiahnya ini murni karena ada uang kita di sana. Maka hadiahnya menjadi riba. Wallahu ta'ala alam. Gimana hukum DP? Jika ada pembatalan, apakah kebijakan DP dipotong persentase sesuai kerugian yang dialami penjual diperbolehkan atau sesuai jangka waktu bila mana sejak pembatalan DP dengan pembayaran DP dengan pembatalan pakai jangka waktu. Nah, tergantung dari kesepakatannya seperti apa ya. Pertama, di sini ada dua hukum. Hukum jual beli DP ini menurut pendapat yang kuat dari para ulama dibolehkan. Karena asal dari Nafi yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa beliau pernah membeli rumah akan digunakan sebagai penjara di masa Khalifah Umar bin Khattab dan beliau membayar pakai DP. Kemudian beliau mengatakan sisa pembayarannya akan saya bayarkan setelah minta persetujuan dari Umar bin Khattab. Kalau beliau setuju, maka saya akan membayar sisanya. Kalau tidak setuju, kamu ambil uang DP-nya. Nah, di sini kan asar ini dengan Bukhari. Jadi sah, sahih, maka dengan demikian jual beli DP ini dibolehkan. Nah, pertanyaannya dua, apakah sesuai kerugian atau jangka waktu? Maka hukumnya boleh. Dan persyaratan yang dibikin sesuai dengan kontrak, selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka itu dibolehkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim atau imamana. Orang-orang muslim wajib menepati syarat-syarat yang mereka sebutkan. Kalau di awal sudah disyaratkan bahwa DP ini akan dipotong sesuai dengan waktu pembatalan. Kalau waktunya makin mepet, maka potongannya makin besar. Contohnya 1 minggu sebelum keberangkatan misalkan, atau sebelum jatuh tempo, itu kalau dilakukan pembatalan dipotong 50%. Tapi kalau sudah 1 hari dipotong 80%. Nah, itu disepakati dari awal, maka masing-masing pihak wajib menepati persyaratan kedua pihak. Atau hanya disepakati di awal hanya sebatas kerugian, maka betul-betul yang penjual ini hanya berhak kerugian yang dia tanggung yang boleh diambil. Ya, kalau lebih dari itu maka dia berdosa. Semoga bisa dipahami. Kayaknya satu lagi tinggal ya. Maksudnya satu pertanyaan dengan waktu ya. Padahal pertanyaan masih banyak. Gimana ini Bu? Nah, kayaknya kan sesi berikutnya pertanyaan dari Ustadz. Nah, saya kasih baca pertanyaan ini, siapa yang bisa jawab kasih hadiah nanti ya. Karena ada kuis ya Bu ya.
Bagaimana hukumnya berjualan baju syar'i dengan model wanita atau gambar ditutupi stiker? Jadi modelnya model wanita, tapi foto gambar ditutupi stiker. Tinggal foto bajunya saja ya yang kelihatan. Ya, maka kalau bajunya baju syari ya tidak masalah, karena larangan yang di sini yang dilarang adalah masalah yaitu terjadi perbedaan para ulama apakah wajah wanita itu aurat atau tidak ya. Nah, adapun dan juga terjadi perbedaan para ulama apakah foto itu haram atau tidak. Adapun hukum foto, maka terjadi perbedaan ulama, pendapat yang lebih dipilih hukum foto ya untuk kebutuhan tidak diharamkan, karena sama seperti hukum bercermin, cuman bedanya foto ditahan. Adapun yang dilarang dalam hadis Nabi adalah yang menggambar dengan tangan ya, yang menggambar dengan tangan. Karena apa? Karena ini ilatnya di hadis yang lain Nabi mengatakan yudayyuna khalqallah, meniru ciptaan Allah Ta'ala. Sedangkan bercermin atau foto ini kita mengabadikan ciptaan Allah. Tidak ada ulama yang mengharamkan bercermin ya, maka pendapat yang dipilih foto selama tidak menampakkan aurat dibolehkan. Dan begitu juga khilaf para ulama wajah perempuan, sebagian mengatakan haram dan sebagian mengatakan boleh. Jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ya, yaitu tentang masalah wajah dan foto. Bagaimana hukumnya membeli makanan atau barang yang dijual di trotoar? Catatan, si pedagang sudah izin ya. Izin pakai J apa Z? Z kan, ini pakai J. Makanya saya tadi kira G, tadi izin. Izin ibu bukan pakai Z, bukan pakai J ya. Kayaknya ini orang Sunda ini kayaknya. Si pedang, ini juga si pedang ini. Pedagang, bukan pedang. Pedagang sudah ingin izin ke pengurus setempat dan memberikan sejumlah uang. Memberikan sejumlah uang. Trotoar milik umum, maka milik umum haram hukum asalnya dimanfaatkan untuk pribadi ya, sehingga Imam Malik mengatakan tidak boleh menjual di jalanan umum karena kita mengambil manfaat pribadi untuk jalan umum. Nah, jadi izinnya itu yaitu orang yang mewakili orang umum tersebut. Jadi pemerintah setempat izinnya, kemudian kasih uang ya. Apakah uang ini, nah maksud saya gini, kalau ini resmi secara pemerintah memang demikian boleh, maka hukumnya boleh. Tapi kalau itu ilegal ya, maka menjadi haram. Maksud saya semoga bisa dipahami ya. Hanya ada pihak-pihak tertentu yang dia sebetulnya bukan berhak untuk memberikan izin di situ, tapi karena dia merasa ada memiliki kekuatan, nah akhirnya dia minta harus bayar ke dia, maka itu tidak lembaga resmi ya, maka hukumnya haram kita selain dari memanfaatkan milik umum dan juga kita melakukan hal yang dilarang ya. Saya yakin cara pemerintah kalau tidak resmi akan dilarang pemerintah. Ya, sekarang sesi kuis. Silakan yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Hadiahnya sudah disiapkan saya rasa ya. 1. Sebutkan pengertian jual beli.
secara bahasa dan istilah. Silakan, siapa yang bisa jawab? Pengertian jual beli secara bahasa dan istilah. Pertanyaan yang belum saya jawab saya masukkan lagi di tempatnya Bu ya. Kalau yang sudah dijawab saya taruh di luar. Ya, yang belum dijawab nanti kita jawab pada sesi pertemuan berikutnya. Silakan. Kuis tadi sebutkan pengertian jual beli secara bahasa dan istilah. Tidak ada dalam buku harta haram ya. Silakan yang bisa, yang mencatat tadi dapatkan hadiah. Hah? Kurang dengar? Silakan Ibu. Ya, silakan. Hah? Menukarkan harta atau kepemilikan dengan orang lain. Iya, nggak apa-apa. Bahasa, secara bahasa apa Ibu? Secara bahasa Ibu yang menjawab tadi. Hah? Iya, bahasa Arabnya al-bai'u. Artinya apa al-bai'u itu secara bahasa? Telapak tangan. Nah, yang menjawab orang lain apa yang tadi? Hadiahnya bagi dua. Bagi dua berarti hadiahnya. Atau keridoan dari yang menjawab yang kedua. Pertanyaan kedua. Sebutkan dalil halalnya jual beli. Dalil halalnya jual beli atau dalil jual beli. Bacakan Ibu. Ya. Iya. Jangan kurang, Bu. Lebih nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Tuntas. Hadiah. Masih ada waktunya, Bu? Hah? Masih ada hadiahnya apa sudah habis? Masih ada, masih banyak. Sebutkan salah satu syarat sah jual beli dan dalilnya. Artinya? Mumtaz. Ya, silakan Ibu. Masih ada hadiahnya? Kita habiskan hadiahnya Bu ya. Biar banyak yang dapat hadiah. Silakan syarat sah yang lainnya dan dalilnya. Harus tahu, yang mau hadiah harus tahu dalilnya. Silakan ya, supaya dapat hadiah, tunjuk tangan dan jawab lengkap baru dapat hadiah. Ya. Jangan kau serahkan barang yang belum sempurna. Jangan kau serahkan harta pada orang-orang yang memang asalnya. Ya. Ya, wala tutusufa amwalakum allati ja'alallakum qiyam. Ya, itu sebagian artinya ya, didapat.
Silakan dapat hadiah lagi Ibu. Masih ada hadiahnya? Habis? Masih ada. Sebutkan dalil serasa jual beli juga yang lain dan dalilnya. Harus pakai dalil. Kalau tidak lengkap, kaosnya dikasih satu. Ya, satu lagi. Tidak sepasang. Silakan. Usahakan jawabannya lengkap Bu, supaya bisa pakai kaos kakinya sepasang. Tidak ada? Enggak tahu, berarti sudah cukup ya. Alhamdulillah, berarti hadiah sisanya untuk pertemuan kajian yang lainnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal soleh, serta Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم